Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Saya minta maaf ini apa namanya eh, kamera saya nggak bisa ini error ini. Jadi nggak bisa melihat wajahnya Pak Solhan ini. Jadi minta maaf ya, suaranya aja nggak apa-apa ya. Gak Oke, apa-apa, mboten Bapak. napa Bapak. Ya, oke. Kita mulai aja. Nanti lainnya biar menyusul ya. Di tempat saya udah jam setengah 4 ya, kurang 5 menit ya. Kalau sesuai jadwal 15.30 kalau nggak salah, tapi di Zoom ini 15.15 kan itu ya. Ya kita ikut aja lah di tengah-tengahnya, jadi 15.30 kurang 5 kan itu ya. Saya kira kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Sultan Agung, sawah dirahmati oleh Allah. Amin. Sebelum kita lanjutkan perkuliahan mengenai Pancasila atau pendidikan Pancasila ini, saya ingatkan para mahasiswa supaya absen di SIM ya, dan memberi komentar. Jadi di samping absen juga memberi komentar sehingga akan muncul ya, akan muncul apa namanya data mahasiswa atau mahasiswinya. Ya. Jadi kalau nggak di kalau tidak memberi komentar hanya muncul di absen, harus di download istilahnya kan, baru 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 kelihatan kan. Yang kedua, jangan lupa ya untuk eh, upload tugas ya, di mana saudara bisa upload tugas ya, dan kalau nggak salah terakhir besok pada tanggal berapa ya, 17 ya kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat itu ya. Yang penting jangan sampai ketinggalan ya. Dan apabila error ya di upload di SIM error, saudara bisa upload melalui apa namanya emailnya Pak Solvan. Jadi di situ sudah ada. Itu yang perlu kami sampaikan ya. Oke, kita lanjut bahwa kemarin kalau nggak salah sudah sampai ke apa namanya ke ideologi ya, pengertian ideologi kan gitu ya. Arti penting ideologi ya, ya. Kalau nggak salah sampai di sini ya. Oke, kita mulai ya. Arti penting ideologi suatu bangsa dan negara. Yang pertama adalah memberi landasan ya, cara berpikir dan bertindak dalam mencapai tujuan. Yang kedua, membentuk identitas nasional ya, atau jati diri bangsa melalui nilai-nilai yang diyakini. Yang ketiga, memberi arah, cita-cita atau tujuan, dan sekaligus menjadi pendorong ya, dalam upaya mencapai tujuan. Yang keempat, yaitu memberi pegangan atau pedoman dalam memecahkan berbagai masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dan yang kelima adalah menjadi sarana pemersatu bangsa dan negara. Itulah arti penting ideologi ya, suatu bangsa atau negara. Nah, macam-macam ideologi kalau kita lihat ideologi yang istilahnya menonjol atau terkenal di
di dunia ini ya. Yang pertama adalah ideologi liberalisme, yaitu suatu paham atau ajaran yang memberi kebebasan kepada individu secara mutlak. Sehingga akibatnya terjadi persaingan bebas ya dalam segala bidang kehidupan. Jadi Kemudian saking banyak sekali pertanyaan. bersaing. Halo, ada ada yang bertanya? Halo, kok ada suara? Suaranya siapa ini? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Jadi saya ulangi, macam-macam ideologi yang terkenal atau terkemuka ya di dunia ini. Yang pertama adalah ideologi liberalisme, ya, yaitu suatu paham atau ajaran yang memberi kebebasan kepada individu secara mutlak, ya. Sehingga akibatnya terjadi persaingan bebas dalam segala bidang kehidupan. Ya. Jadi sampai ibaratnya kan eh, dengan tetangganya sendiri saat istilahnya itu nggak kenal kan itu ya. Karena di sini ada apa namanya persaingan ya, persaingan secara individu, secara mutlak ya. Ya, jadi semua ini boleh dikatakan dikuasai oleh para swasta kan itu ya, tidak negara istilahnya. Jadi ada banyak istilahnya saingan bisnis, saingan apa. Nah ini ideologi yang liberalisme ini diantaranya adalah Amerika Serikat, ya, Kanada dan Perancis. Yang kedua adalah ideologi sosialisme, yaitu suatu paham yang tidak mengakui mengenai hak-hak individu. Jadi tidak mengakui ya karena sosial, ya, kelompok kan. Segala kegiatan ekonomi, alat-alat produksi, sosial budaya sepenuhnya dikuasai negara. Kalau tadi individu ini dikuasai oleh negara. Ya, contohnya ini adalah eh, Rusia, tapi Rusia ini sekarang condong ke komunis kan itu ya. Polandia dan Kuba. Jadi ini apa namanya sosialismenya kental. Bahkan istilahnya kalau orang usaha, saat misal berdagang ya, itu eh, keuntungan daripada dia berdagang atau keuntungan dari dia berusaha itu 40% adalah untuk negara ya, untuk negara istilahnya. Jadi kita hanya 60% yang bekerja istilahnya. Karena semuanya ini untuk sosial ya, untuk sosial ya, untuk sosial. Jadi semua produk-produknya itu kebersamaan istilahnya gitu. Ya. Selanjutnya yang ketiga ya, itu adalah Pancasila ya, dan yang keempat komunis ya. Jelas kalau komunis ini. Halo, dimatikan dulu itu apa namanya? Mute-nya apa itu? Soalnya suaranya masuk. Yang ketiga ini sebetulnya adalah apa namanya komunisme. Hanya dalam hal ini kita ideologi komunisme ini jelas ya, tidak mengakui adanya Tuhan ya sudah itu sudah dia dalam hal ini RRC dan juga Rusia kalau nggak salah gitu ya. Tapi Rusia sana sini istilahnya tidak mengakui adanya Tuhan, istilahnya komunisme ya, tapi dia juga sosialisme kan. Nah, yang ketiga ini Pancasila. Ya. Ini ideologi yang di dunia tidak ada yang menyamainya, istilahnya. Ya, Pancasila. Ya. Ya. Yaitu hanya Indonesia aja. Di mana ideologi Pancasila ini bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Sehingga bukan merupakan gabungan dari liberalisme dan sosialisme atau gabungan dari liberalisme dan sosialisme atau komunisme, tidak. Tetapi merupakan ideologi yang bersumber dan digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Sehingga boleh dikatakan Pancasila ini lain daripada yang lain. Ya. Jadi karena apa?
istilahnya diterapkan sosialisme nggak cocok, terapkan liberalisme nggak cocok, apalagi komunis ya. Komunis ini juga mau istilahnya hidup di Indonesia ya, bisa ditumpaskan itu karena dia tidak mengakui adanya Tuhan ya, apalagi dengan terjadinya G30 SPKI ya, ini banyak para kiai, para ulama itu dibunuh, bahkan juga para jenderal ya, yang telah dibunuh dimasukkan ke lubang buaya. Ini sangat-sangat istilahnya sadis kan gitu ya, karena nggak mengakui adanya Tuhan. Alhamdulillah bisa dilumpuhkan ya, sehingga sampai ada banyak paten komunis pun nggak bisa muncul kan gitu ya, karena ada diperlakukan fungsi ABRI ya. Nah, sekarang informasinya kalau baca di koran ada juga yang ngomong kan gitu ya, di media sosial dan sebagainya, katanya ada PKI gaya baru ya. Ya, ini komunis gaya baru ini bagaimana ini ya, maka kita ya mudah-mudahan tidak ada lah gitu ya, mudah-mudahan tidak ada. Indonesia sudah tentram ya, dan nggak ada seperti itu, sehingga prinsipnya adalah terwujudnya keselarasan. Jadi Pancasila ini mempunyai prinsip yaitu terwujudnya keselarasan, keserasian ya, dan keseimbangan antara individu dan kepentingan masyarakat atau bangsa dan negara. Jadi semua ini dirangkul istilahnya ya. Semua diwujudkan, apakah itu individunya, apakah juga masyarakatnya, apakah itu bangsa dan negara. Maka itulah yang paling cocok, yaitu ideologi Pancasila ya, karena bersumber dari nilai-nilai Pancasila ya, yang lahir istilahnya di bumi pertiwi ini ya. Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang Pancasila sebagai dasar negara, yaitu dasar hukumnya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 4 ayat itu. Yang kedua adalah TAP MPR nomor 18 ya, garis miring MPR garis miring 1998 ya, di mana pasal 1 menyebutkan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten ya, dalam kehidupan bernegara. Itulah yang dinamakan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu ada dua. Ya. Pertama, Pancasila merupakan norma tertinggi, istilahnya guru norm ya. Istilah hukumnya itu guru norm ya, norma tertinggi dalam negara. Ya. Sehingga segala sesuatu mengenai tata kehidupan bernegara harus didasarkan pada Pancasila. Ya, jadi seperti Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang dan sebagainya ini harus istilahnya berdasarkan Pancasila. Mendirikan partai atau organisasi ya itu harus berasaskan Pancasila kan gitu. Yang kedua, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum ya. Sehingga semua peraturan perundang-undangan yang berlaku harus bersumber pada Pancasila. Nah, itu ya. Jadi Pancasila paling atas sendiri, nanti kalau ada undang-undang atau peraturan ya, itu harus bersumber pada Pancasila. Ya, nggak boleh istilahnya tidak bersumber Pancasila. Apalagi kalau undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi bisa dilakukan gugatan judicial review ya ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi itu ya konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Artinya bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup, ya, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Moral pembangunan, sehingga Pancasila menjadi perangkat pengarahan yang dijadikan dasar, arah, tujuan dalam melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jadi nanti kalau ditanya apa yang dimaksud Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, jawabannya itu. Apa istilahnya Pancasila sebagai dasar negara, ya, jawabnya ini, ya. Jadi macam-macam nanti mencoba mahasiswa terus belajar kan. Kita lanjut mengenai asal mula Pancasila ya. Jadi ini kita akan mengorek ya, istilahnya atau mempelajari ya. Kenapa kok ideologinya Pancasila Indonesia ini? Ya. Nah, asal mula Pancasila yang pertama yaitu asal mula secara langsung. Ya. Dalam hal ini menurut Notonegoro yaitu asal mula bahan yaitu kausa materialis. Hakikatnya nilai-nilai yang merupakan unsur-unsur Pancasila digali dari bangsa Indonesia yang beberapa nilai-nilai adat istiadat kebudayaan serta nilai-nilai religius yang terdapat pada kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Jadi asal bahan Pancasila adalah pada bangsa Indonesia sendiri yang terdapat dalam kepribadian dan pandangan hidup. Yang B asal mula bentuk ya, atau kausa formalis, bentuk atau formula atau formalis. Bentuk Pancasila dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di mana isi rumusan formal Pancasila secara resmi ya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ada pada alinea keempat. Sedangkan tata tulis ya, atau sistematika penulisan dan cara pengucapannya diatur dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi sila kedua. Yang ketiga, persatuan Indonesia sebagai sila ketiga. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai sila keempat. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan sila yang kelima. Oke, kita lanjut ya, ini karena 147 PPT. C atau yang ketiga, asal mula karya atau kausa efisien, yaitu asal mula yang menjadikan Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah, yaitu bahwa PPKI lah sebagai pembentuk negara mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara setelah melalui pembahasan baik di bidang BPUPKI dan Panitia 9. Ya. Jadi mahasiswa supaya kreatif nanti lihat di Google ya apa itu singkatan dari PPKI, apa itu singkatan dari BPUPKI ya. Jadi supaya nanti paham. Nah, yang D yaitu asal mula tujuan atau causa formalis. Tujuan dirumuskannya Pancasila oleh pendiri negara, yaitu dalam kurung BPUPKI ya, dan Panitia 9 termasuk Soekarno-Hatta, adalah dijadikan sebagai dasar negara, ya, sebagai dasar negara. Ini ada yang ngecat apa ini? Oh, izin sholat. Sejak tadi belum sholat. Ya, monggo, Pak Sulkan sudah. Karena di tempat Pak Sulkan, masjid depan rumah Pak Sulkan itu jam 3 kurang sedikit itu sudah adanya. Jadi itu ya. Sekarang kita lanjut. Yang kedua ya asal mula tidak langsung. Tadi asal mula langsung ada A, B, C, D. Sekarang yang kedua asal mula tidak langsung. Yaitu asal mula sebelum proklamasi kemerdekaan. Adalah diawali dari nilai-nilai yang terdapat pada adat istiadat, budaya, dan agama. Sehingga secara tidak langsung terdapat pada kepribadian serta dalam istilahnya pandangan hidup sehari-hari daripada bangsa Indonesia ini secara tidak langsung.
Sehingga rumusan sistem dan sistematika Pancasila, yaitu periode 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, rumusannya yaitu pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya rumusan dan sistematika Pancasila, tetapi periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, yaitu rumusan dan sistematika Pancasila yang terdapat pada mukadimah Konstitusi RIS. RIS itu apa? Saudara nanti cari di Google ya. Yaitu pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua peri kemanusiaan, tiga kebangsaan, empat kerakyatan, dan kelima keadilan sosial. Adapun rumusan dan sistematika Pancasila periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, yaitu dengan dekret Presiden 5 Juli 1959, maka berlaku kembali ya Undang-Undang Dasar. Dengan demikian rumusan dan sistematika Pancasila tetap seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita bicara mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Ya. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Yaitu Pancasila secara resmi menjadi dasar negara itu pada tanggal 18 Agustus ya, 1945. Tetapi nilai-nilai Pancasila telah menjadi bagian hidup bangsa Indonesia sejak dahulu kala ya, sebelum merdeka. Buktinya apa? Sejak dahulu bangsa Indonesia itu menganut suatu agama atau kepercayaan tertentu karena ada peninggalan, ada candi, ada masjid, ada gereja, dan sebagainya. B, sudah sejak lama bangsa Indonesia hidup rukun, ya, damai, dan memiliki rasa persatuan yang kuat, kekeluargaan, kebersamaan dalam bentuk gotong royong, dan lain-lain. C, Pancasila telah dikenal ya, sejak zaman Majapahit, yaitu tercantumnya dalam buku Negara Kertagama ya, karangan Empu Tantular, dan buku Sutasoma karangan juga karangan Empu Prapanca, dan sekarang buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Sehingga dalam buku tersebut juga digambarkan kehidupan sosial yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dengan kalimat yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruan. Meskipun berbeda-beda agama, tetapi tetap satu juga, tidak ada yang berbeda. Ya. Baiklah, kita akan menjelaskan ya berkaitan dengan masalah boleh dikatakan itu lambang-lambang negara ya. Yang pertama pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 24 ya tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara ya, serta lagu kebangsaan. Di mana Undang-Undang nomor 24 2009 ini itu menyebutkan bahwa Garuda Pancasila merupakan lambang negara Republik Indonesia. Ya. Sedangkan di dalam pasal 46 Undang-Undang 24 2009 dijelaskan bahwa lambang negara kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila. Ya. Yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung digantung dengan rantai pada leher Garuda. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
ya ditulis di atas pita yang cengkeram oleh garda. Begitu juga pasal 52 ya, Undang-Undang nomor 24 29, yaitu mengenai lambang negara digunakan sebagai cap atau kop surat jabatan ya, sebagai cap dinas ya untuk kantor dan juga untuk apa namanya notaris dan sebagainya ya. Saya kira siswa bisa baca sendiri ya, A B C D E F G H I ya, ya. Pasal 54 itu juga kaitannya dengan larangan, bahkan ada sanksinya ya, ya, yaitu A B C D kan gitu ya. Nah, ini juga berkaitan dengan apa namanya nilai keseimbangan ya. Jadi ide dasar Pancasila adalah nilai keseimbangan. Nilai ketuhanan ini adalah moral religius ya. Sehingga azas keadilan berdasarkan ketuhanan yang esa. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan atau humanistik ya. Sehingga azas personal ya, modifikasi dan berkaitan dengan perasaan kemanusiaan ya. Karena apa sun politikon ya, makhluk hidup bermasalah. Yang ketiga nilai kemasyarakatan atau nasionalistiknya, demokratik, keadilan sosial. Sehingga asas keadilan sosial, asas demokrasi, keadilan Pancasila ini sesuai sila kedua dan kelima. Nah, kita sekarang berbicara mengenai Pancasila ya sebagai sumber tertib negara ya dan sumber tertib hukum. Nah, di mana Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi landasan ya, bagi peraturan-peraturan dalam tertib hukum Indonesia, yaitu menjadi sumber bagi penyusunan peraturan undang-undangan. Apabila peraturan dibuat berdasarkan Pancasila, maka akan menjamin sifatnya yang resmi dan pelaksanaannya teratur dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis ya, seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 ya, Undang-Undang Perkawinan itu misalnya. Ini adalah apa namanya selaras ya atau dengan sumber dari yang ground norm tadi yaitu Pancasila. Saya kira seperti itu. Ya. Nah, adapun nilai-nilai dasar Pancasila ya mengenai nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan nilai keadilan sosial, ya. Ini nilai-nilai ini ya akan istilahnya diselaraskan ya dengan nilai-nilai agama Islam. Ya, saya kira mahasiswa Fakultas Ilmu apa agama ya ini saya kira sudah ngelotok kan berkaitan dengan surat-surat ini ya. Ya, karena memang bidangnya ya yaitu di mana nilai-nilai nilai sila Pancasila selaras dengan nilai-nilai agama Islam ya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa selaras dengan surat Al-Baqarah 163. Nanti mohon kalau ada salah dikoreksi ya, pasalkan dibetulkan kan itu. Sila kemanusiaan atau sila kedua yang adil dan beradab selaras dengan surat Al-Maidah 8. Sedangkan sila ketiga persatuan Indonesia selaras dengan surat Al-Imran 103. Dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan selaras dengan surat Asy-Syura 38. Artinya saya kira saya nggak belum baca karena para mahasiswa sudah tahu, bahkan ada yang sudah hafal semua ini ya, saya kira itu. Sila yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini selaras dengan surat An-Nahl ayat 90 dan surat Al-Hasr ayat
7. Itu ya. Selanjutnya sejak tahun 2003 ya, sejak tahun 2003 berdasarkan TAP MPR nomor 1 garis miring MPR garis miring 2003 ya, maka sila-sila nilai-nilai sila Pancasila ini ya yaitu dibuat ya seperti butir pedoman pengamalan Pancasila ya. Yang dulu 36 butir ya, 45 butir Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ya, ini terdiri dari 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sila pertama ada 7 butir. Sila kedua kemanusiaan yang beradab, yang adil dan beradab, terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 17. Sila ketiga Persatuan Indonesia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 24. Sila keempat yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti 34. Ya. Nah, sila kelima ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Jadi betul ya, 45. Ya. Kita lanjut sekarang mengenai Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara Indonesia. Ini kita bagi ya penjelasannya ya, yaitu A. Perkembangan konstitusi di Indonesia yang berdasarkan sejarah. B. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kita perkembangannya konstitusi di Indonesia. Pengertian konstitusi ya boleh dikatakan bahasa Belanda grondwet ya, atau constitution ya, adalah menurut pengertian sosiologis dan politis yaitu berupa faktor-faktor kekuatan yang nyata ya, ada dalam masyarakat. Ini berkaitan dengan konstitusi. Konstitusi menggambarkan hubungannya antara kekuasaan-kekuasaan yang nyata dalam negara ya seperti raja, partai, politik, anggota dewan dan sebagainya. Jadi menurut pengertian secara yuridis ya bahwa sesuatu yang ditulis dalam naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Ini menurut pengertian yuridis. Ya. Nah, sekarang menurut pendapat C. Armstrong, yaitu konstitusi adalah sekumpulan asas-asas yang mengatur tentang hal-hal A. Kekuasaan pemerintahan, B. Hak-hak dari yang diperintah, dan C. Hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Adapun pendapat menurut KC Weir, yaitu bahwa konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk atau mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Itulah yang namanya konstitusi. Sekarang mengenai fungsi konstitusi. Ditinjau dari tujuannya, konstitusi berfungsi untuk menjamin hak-hak anggota warga masyarakatnya, terutama warga negara, dari tindakan sewenang-wenang penguasanya. Selanjutnya ditinjau dari penyelenggaraan pemerintahannya. Konstitusi berfungsi sebagai landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan menurut suatu sistem ketatanegaraan yang pasti dan pokok-pokoknya telah dituangkan dalam aturan-aturan konstitusinya. Seperti mengatur tentang masalah pokok penyelenggaraan negara, ya, baik mengenai ideologi, ya, tujuan dasar negara, sistem pemerintahan negara, dan lain-lain. Berdasarkan sejarah konstitusi di Indonesia,
yaitu Indonesia dari sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode, yaitu periode pertama, yaitu tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, di mana berlaku Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terdiri dari pembukaan dan batang tubuh, ya, di mana pembukaan ya 4 istilahnya terdiri 4 alinea. Batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Ya. Sedangkan periode yang kedua, 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku konstitusi RIS, yaitu terdiri mukadimah. Ya, mukadimah itu sama dengan pembukaan. Mukadimah 6 bab ya, dan 197 pasal. Periode yang ketiga yaitu 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, di mana berlaku UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Terdiri dari pembukaan 6 bab dan 146 pasal. Periode yang keempat yaitu 5 Juli 1959 sampai 1999, yaitu berlaku kembali ya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, periode yang kelima sampai sekarang itu berlaku Undang-Undang Dasar hasil amandemen. Ya, hasil amandemen. Apa itu amandemen? Ada yang tahu amandemen? Kemarin sudah kita beritahu ya, sekarang lupa ya. Jadi amandemen itu Undang-Undang Dasar 45 di amandemen berarti disempurnakan ya, atau dirubah tapi bukan diganti. Jadi dirubah pasal-pasal yang terlalu luas dirubah supaya tegas. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini hasil amandemen itu terdiri dari pembukaan. Tidak ada batang tubuh tetapi pasal-pasal ya. Pasal-pasal ya terdiri 21 bab, 37 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan atau 2 pasal tambahan ya. Tidak ada penjelasan ya. Tidak ada penjelasan karena dianggap setiap pasal itu sudah dibuat jelas kan itu. Kalau dulu belum jelas sehingga bahkan ada terlalu luas ya. Sehingga multitafsir ya. Sekarang ini. Nah, alasan diadakan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45 yaitu Undang-Undang Dasar 45 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden. Jadi kenapa diamandemen? Ya karena waktu itu Presiden diberi kekuasaan yang sangat besar ya. Zaman Orde Baru itu Pak Harto itu istilahnya diberi kekuasaan sangat besar sehingga apa yang harus istilahnya dia ucapkan harus terwujud istilahnya. Nah, sekarang enggak. Sekarang para negara harus sesuai dengan menjalankan tugas dan wewenang harus sesuai dengan undang-undang dasar. Ya, ya. Atau harus membuat undang-undang dulu ya baru. B yaitu Undang-Undang Dasar 45 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu ya, yang bertumpu pada MPR. Ya, ya, ini alasan yang kedua kenapa diamandemen ya, karena dulu Undang-Undang Dasar 45 itu membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada MPR ya. Sehingga MPR ini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ya, sebagai lembaga tertinggi. Ya, sekarang enggak. Sekarang MPR ini hanya lembaga tinggi ya, lembaga tertinggi enggak ada ya. Lembaga tertingginya ya Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila suatu misal kalau itu dianggap ya. Jadi lembaga tinggi semua, nggak ada yang tertinggi ya, supaya mudah untuk dikontrol ya. Ya. Jadi mama khususnya BPK Badan Pemeriksa Keuangan itu kontrol karena satu jajar lembaga tinggi nggak masalah ya. Sehingga MPR ini menyatu jadi satu
dengan DPR dan DPD. Ya, otomatis ya apa namanya anggota DPR pasti anggota DPR ya, tapi anggota MPR belum tentu anggota DPR karena ada yang anggota DPD kan itu ya gambarannya gitu. Sehingga istilahnya kedaulatan rakyat ya. Jadi Undang-Undang Dasar 45 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ini akhirnya diubah. Karena MPR ini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang melaksanakan kedaulatan rakyat, ya, yaitu apa? Dulu itu pemilu, ya, yang memilih presiden dan wakil presiden itu MPR. Sekarang enggak. Sekarang kedaulatan rakyat di tangan rakyat. Jadi yang menentukan nanti memilih presiden dan wakil presiden ya, itu adalah rakyat. Kita akan mencoba nanti tanggal 14 Februari ya, akan pemilihan presiden dan wakil presiden yang diperkirakan ada 2 pasang kan itu ya, ada 3 pasang, ada 3 pasang, pasangan istilahnya yang sudah punya wakil yaitu istilahnya apa namanya Anies Baswedan, terus ada Prabowo hanya wakilnya beliau dan Ganjar wakilnya beliau, sehingga dimungkinkan ada 3 pasang di mana kedaulatan di tangan rakyat, jadi yang memilih rakyat. Kalau dulu seolah-olah MPR ini melaksanakan kedaulatan rakyat ya, karena sekarang dia bukan lembaga tertinggi, maka yang benar kedaulatan rakyat ya di tangan rakyat kan itu. Sehingga yang memilih presiden, memilih apa namanya gubernur nanti ya pilkada ya, atau wali kota, bupati ya, bahkan ada pemilu legislatif ya, yaitu DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kota atau kabupaten, semua yang memilih rakyat. Karena rakyat yang berdaulat kan itu. Kalau dulu kedaulatan rakyat ini ya dilaksanakan ya oleh MPR, memilih presiden lewat MPR. Sekarang B yaitu makna pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 45 bahwa setiap alinea pembukaan UUD 45 memiliki pengertian yang berbeda-beda. Alinea pertama mengandung makna bahwa ada pengakuan bangsa Indonesia ini menjunjung tinggi hak kodrat dari setiap bangsa untuk merdeka. Selanjutnya ada pernyataan bahwa bangsa Indonesia ini tidak setuju adanya penjajahan di atas bumi. Ini alinea pertama, ya, menjunjung tinggi hak kodrat, ya, istilahnya HAM, ya, dan juga bangsa supaya merdeka, ya, dan juga dalam hal ini tidak setuju adanya penjajahan di atas dunia ini, karena Indonesia menginginkan adanya setiap bangsa untuk merdeka, salahnya kan. Selanjutnya ada keinginan bangsa kita ini untuk melepaskan diri dari penjajah. Nah dulu dijajah, ya, dijajah. Selanjutnya ada pernyataan bahwa bangsa kita siap ya membantu bangsa-bangsa lain untuk merdeka, ya, untuk merdeka, ya, Timur Timur, ya, merdeka kan itu istilahnya. Alinea kedua itu bermakna bahwa perjuangan bangsa kita telah sampai pada saat yang tepat, ya, yaitu kemerdekaan. Selanjutnya bangsa kita menghormati dan menghargai ya, para pahlawan bangsa yang telah menghantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Ya, Birrul Walidain istilahnya itu ya di Islam. Hargai ya, pendahulu kita. Ya. Selanjutnya kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan bangsa kita, ya, tetapi merupakan jembatan ya,
menuju terwujudnya cita-cita bangsa, yaitu terwujudnya cita-cita bangsa kita yaitu masyarakat adil dan makmur. Ya. Kita lanjut mengenai alinea ketiga. Ya. Bermakna yaitu ada pengakuan religius bahwa kemerdekaan ini diperoleh berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah yang Maha Esa. Ya. Jadi pengakuan religius ini dinamakan adalah religiusitas. Jadi kita merdeka bukan karena pemberian, bukan karena istilahnya hadiah, ya, tapi benar-benar adalah religiusitas, kehendak Allah yang Maha Esa. Kan itu. Ya. Karena apa? Kalau bukan kehendak Allah yang Maha Esa, kita nggak mungkin merdeka. Karena musuh kita ini boleh dikatakan senjatanya senjata yang hebat-hebat untuk perangan. Kita senjatanya kan hanya bambu runcing. Semboyannya merdeka atau mati. Sudah hanya itu aja. Ya, tapi Tuhan menghendaki secara religiusitas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kehendak Tuhan yang Maha Esa Indonesia merdeka. Kun fayakun. Kemerdekaan bangsa kita dimotivasi ya, dimotivasi oleh keinginan luhur ya untuk menjadikan bangsa ini bebas dari penjajah. Jadi kita nggak mau dijajah lagi ya, walaupun sekarang itu guyonane ya, guyonane bahwa Indonesia itu masih dijajah ya, itu dijajah Jepang katanya gitu. Karena sejak merdeka sampai sekarang ini banyak istilahnya warga negara Indonesia yang meninggal ya karena ketabrak mobil Jepang katanya gitu, guyonane. Sehingga kalau dihitung yang meninggal itu banyak sekali kan itu ya. Jadi masih juga dijajah kan itu ya. Walaupun ada memang pendapat lain yang mengolah, tapi yang jelas secara kasat mata ini kita sudah merdeka kan itu. Hanya kita berkembang terus, tidak bisa maju ya. Karena apa? Oknum pejabatnya banyak yang korupsi. Korupsinya itu, istilahnya kalau orang Semarang edan-edanan ya. Gila istilahnya. Karena yang dikorupsi itu tidak hanya istilahnya 1 juta, istilahnya jutaan ya, atau miliaran, triliun kan itu, triliun. Ini kan kalau enggak korupsi kan Indonesia sudah maju kan itu. Nggak mungkin hutang kan karena yang dikorupsi bukan bayar hutang itu sudah selesai kan. Ya, ya jika kita bisa swasembada pangan istilahnya ya. Yang dicita-citakan zaman Pak Harto itu swasembada pangan. Ya kan dulu pernah terwujud itu. Hanya setelah itu reformasi. Ya. Jadi kita tidak membeli barang-barang luar negeri, terutama kaitannya dengan pangan. Kita lanjut bahwa penegasan dari pengukuhan atas proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi adanya suatu penegasan ya, bahwa kita ini merdeka, yaitu dengan memproklamirkan diri ya, bahwa Indonesia merdeka. Ya. Alinea keempat bermakna mengandung dasar dan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Dan adanya ketentuan tentang penyusunan kemerdekaan bangsa kita dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Selanjutnya menegaskan tentang bentuk negara dan adanya dasar negara, yaitu Pancasila. Jadi itu. Selanjutnya mengenai pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu apa? Pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yaitu sebagai berikut. Pokok pikiran pertama yaitu bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seterusnya, bahwa negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan,
dan juga negara menghendaki persatuan. Ya. Persatuan dan kesatuan itu seperti sambal yang nikmat, ya, bukan istilahnya sapu lidi kan itu ya. Kalau sapu lidi itu ikatannya dilepas ya itu lidinya bisa dipatahkan satu persatu. Jadi kalau sudah seperti sambal yang nikmat itu nggak bisa bercerai-berai gitu. Karena ada terasi, ada cabai, ada apa namanya gula, ada garam, ya, ada moto, ada apa tomat ya, dan sebagainya. Kalau sudah diulek jadi sambal, ya nikmat kan itu ya. Yang nikmat. Ya. Orang yang sudah istilahnya nggak mau makan sambal, besoknya makan sambal lagi. Ya, jadi itu. Sehingga nggak akan bercerai-berai, nggak akan kembali lagi yang tadinya tomat. Kalau sudah diulek ya sudah, tidak akan kembali jadi tomat lagi, jadi cabai lagi, ya, dan sebagainya. Ya. Itulah persatuan daripada bangsa Indonesia. Pokok pikiran yang ketiga yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu bahwa negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan. Mewujudkan apa? Yaitu mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran yang ketiga, negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan. Yaitu bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat. Ya. Berdasar permusawaratan dan perwakilan. Jadi rakyatlah yang mendaulat satu misal. Presiden saya pilih nanti tanggal 14 Agustus, wakil presiden saya pilih. Kan itu. Kita yang mendaulat, yang memilih. Ya. Tapi jangan mau kalau istilahnya hanya dibeli suara saudara dengan uang ya 100.000, 200.000, jangan mau. Karena yang memberi maupun yang menerima memang tidak dosa ya, tetapi ya sanksinya adalah masuk neraka. Kan eman-eman hanya 200.000 masuk neraka. Ya. Kalau dosa masih bisa minta maaf atau sholat taubat katanya ya kata ulama itu masih bisa sholat taubat. Kalau taubatnya dikabulkan sudah dosanya hilang. Tapi kalau ini tidak dosa tapi sanksinya masuk neraka ya. Hanya 200.000 jangan ya jangan mau ya. Seandainya memberi ya di apa namanya diikrarkan ya ini kamu memberi ikhlas ya tidak ada hubungannya dengan coblos mencoblos ya istilahnya gitu ini berarti hadiah ya atau sodakoh ya mau makan istilahnya jadi diikrarkan. Pokok pikiran yang keempat yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, ya, yaitu menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab bahwa Undang-Undang Dasar itu harus mengandung isi ya, yang mewajibkan budi pekerti manusia yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, yaitu harus berketuhanan yang Maha Esa. Ya. Ini terutama kalau Unisula ya ke masjid berarti agamanya Islam kan itu ya masyarakat yang di luar Unisula sana ya ada yang ke gereja berarti ya Katolik ya Kristen Protestan dan sebagainya ya. Ada yang ke pura ya berarti Hindu ya ada ke wihara berarti Buddha ya ada yang ke kelenteng ya berarti Gongsi Facai kan itu ya Gongsi Facai. Jadi itu ada pokok pikiran yang keempat. Selanjutnya kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 adalah lebih tinggi ya dari batang tubuh. Ya. Jadi karena ada pembukaan baru batang tubuh atau pasal-pasal.
Batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Meskipun pada waktu pengesahannya menjadi satu kesatuan, ya, karena memuat hukum dasar bernegara, cita-cita serta tujuan negara, dan menjadi dasar lahirnya hukum negara tertulis ya ataupun tidak tertulis, istilahnya konvensi, kan itu ya. Ya. Adapun sebagai tertib hukum yang tertinggi dalam susunan perundang-undangan Republik Indonesia, ya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saya kira kita sampai di sini ya, PPT yang ke-71 ya, yaitu kita lanjutkan Selasa depan, itu berkaitan dengan kesepakatan dasar ya, perubahan Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini PPT-nya ada 147. Nanti baru selesai mid semester ya, akhir mid semester. Ya, nanti awal akhir semester ada PPT lagi, ya kan gitu ya. Jadi banyak ini ya yang harus saudara pahami ya berkaitan dengan pendidikan Pancasila, di mana pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah dasar umum yang harus diambil setiap mahasiswa ya, dimanapun berada yang ada di Indonesia ini harus mengambil Pancasila. Dan nanti juga ada pendidikan kewarganegaraan begitu ya. Jadi saya akhiri sampai di sini ya. Mungkin eh, seharusnya eh, 100 menit ya, tapi ini sudah 60 menit lebih sedikit ya. Kita akhiri ya. Kita nanti ketemu lagi hari Selasa jam 15.15 ya. 15.15 untuk melanjutkan kuliah pendidikan Pancasila, yaitu berkaitan dengan kesepakatan dasar ya, perubahan Undang-Undang Dasar 45. Ini nanti ada petugasnya, nanti bisa dipotong ya, Pak Alwi ya, Pak Alwi ya. Pak Alwi ini yang rajin membantu Pak Sulkan, membantu istilahnya fakultas, terutama prodi hukum ya, hukum syariah dan hukum istilahnya ya, kalau atau hukum keluarga kan itu ya. Jadi saya kira itu ya, jangan lupa ya upload tugas ya sesuai ketentuan, jangan sampai terlambat ya. Apabila error di SIM, saudara bisa upload tugasnya melalui emailnya Pak Solhan ya. Dan juga jangan lupa di samping saudara absen di SIM juga memberi komentar. Itu ya. Dan yang ketiga, yang HP yang ada di grup WA itu dikasih nama, jangan kosongan, kayak bakso kosongan ya. Dikasih nama ya, Ahmad Solkan atau misal Solkan ya itu ya. Dikasih nama ya supaya Pak Solkan di dalam mengabsen ini nanti sudah ada namanya, tidak buka satu-satu ya. Nah, ini sudah ada namanya Atikal Maula. Nah, ini ya. Ada juga Sobikul Umam. Nah, sudah dikasih nama, alhamdulillah ya. Tapi di WA grup saya lihat banyak yang belum dikasih nama ya, supaya dikasih nama. Terutama juga kalau Pak Sokan ngontrol berkaitan dengan tugas ya. Ya, istilahnya yang sudah masuk ini siapa-siapa ya, bisa lihat. Saya kira itu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang tanya bisa japri ya, bisa japri atau di WA grup. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang besar Waalaikumsalam ya. Pak, makasih.
Ya, sama-sama. Saya izin live ya.